Bisa ya? Bisa. Kalau dulu itu hampir semuanya itu orang-orang PNS. Jadi termasuk ketua yayasannya, sekretarisnya, wakilnya, pokoknya yang senior-senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram. Anta alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina aidan bi ni'matis sihhah wal afiyah hatta nastati'a an nataharraka min buyutina ila hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji, syukur, sembah, sujud, taat, setia, marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga meringankan langkah kita dari rumah menuju ke Masjid Al-Istiqomah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat seiring salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kita semua selaku pengikut-pengikutnya yang setia, yang senantiasa istiqomah, konsisten melaksanakan risalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selaku khotib pada kesempatan kali ini senantiasa berwasiat, khususnya kepada diri pribadi khotib dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan modal takwa inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik bahagia di dunia kini maupun bahagia di akhirat kelak nanti. Setiap manusia, dimanapun tempat tinggalnya, apapun suku bangsanya, apapun profesi dan agamanya, dia pasti menginginkan hidupnya bahagia. Bahkan yang berprofesi sebagai pencuri, perampok atau koruptor, mereka juga menginginkan hidup bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat
200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka sebagian dari manusia mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebahagiaan di akhirat kelak. Maka izinkanlah dalam kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir menyampaikan khutbahnya dengan judul Kiat Meraih Hidup Bahagia Dunia dan Akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 201. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian manusia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 unsur yang harus kita miliki agar kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap khatib pasti menyampaikan wasiat takwa dalam khutbahnya karena merupakan rukun khutbah. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Namun lebih spesifik lagi, Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa dengan 4 unsur. Kata beliau, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Yang pertama unsurnya yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kadang-kadang kita lupakan, wal qanaatu bil qalil, dan ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Kadang-kadang sebagian manusia masih ada yang mengeluh, kenapa kita yang sudah rajin sholat, ruku, sujud, beribadah, ngaji, sedekah, tapi hidupnya seperti ini saja. Rezekinya biasa-biasa saja. Sementara mereka yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak ruku dan sujud, rezekinya melimpah. Berarti unsur yang ketiga belum terpenuhi, wal qanaatu bil qalil, yaitu ridho, qanaah, ikhlas menerima pemberian Allah yang sedikit. Boleh jadi Allah memberikan yang sedikit kepada kita supaya kita semakin rajin berdoa kepada Allah. Kalau kita semakin rajin berdoa kepada Allah, kita bersabar, maka pahalanya sangat besar. Dan boleh jadi yang diberikan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah, harta yang melimpah, itu merupakan istijrad. Supaya mereka nanti siksaannya lebih lama lagi di akhirat. Maka selama kita sudah berikhtiar, selama kita sudah berusaha sesuai dengan ketentuan Allah, maka kewajiban kita adalah hanya ikhtiar. Sementara hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan bitahyir, wallahu bitakdir. Manusia hanya berusaha, Allah lah yang akan menentukan. Dan yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik menurut kacamata Allah, bukan menurut kacamata kita sebagai manusia biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir,
wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk hari yang akan datang atau untuk hari akhirat. 4 itulah menurut Imam Ali sebagai kriteria orang yang bertakwa. Sedangkan persyaratan yang kedua, apabila kita ingin untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu optimis dan bekerja keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan gapailah, raihlah olehmu akan kebahagiaan akhirat. Namun jangan kau lupakan bagian kebahagiaanmu di dunia. Jadi, stressing atau fokus kita adalah menggapai kebahagiaan di akhirat, dan Allah mengingatkan jangan melupakan kebahagiaan kita di dunia. Dalam kata-kata hikmah yang sebagian suka ada mengatakan hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja keraslah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau syarat yang terakhir agar kita bisa hidup di dunia dan di akhirat dalam keadaan bahagia, yaitu syukur dan sabar. Yang pertama, syukur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mempermaklumkan, apabila kamu bersyukur, niscaya nikmatku akan kutambahkan kepadamu. Namun apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Bahkan Allah sampai mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kalau kita menghitungnya dengan alat yang sangat canggih sekalipun, tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang sering dilupakan, manusia suka tertipu. Nikmatani mahbubatani as-sihhah wal farah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 nikmat yang manusia sering tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat luang. Kita kadang-kadang menganggap yang dinamakan nikmat itu hanya yang berupa materi, uang, makanan, dan sebagainya. Padahal nikmat-nikmat itu tidak ada artinya manakala kita tidak dalam keadaan sehat, manakala kita tidak mempunyai waktu luang. Walaupun mempunyai nikmat yang banyak, tapi dia tidak bisa untuk menikmatinya karena tidak ada waktu luang. Maka seharusnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah untuk orang-orang yang bersabar Allah menyempurnakan pahalanya dengan tanpa hitungan, unlimited, hitungan yang tidak terbatas, begitu banyaknya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Apabila kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, sudah optimis, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ekspektasi kita tinggi, tapi kenyataannya biasa-biasa saja. Maka tidak ada jalan lain supaya kita mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bersabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna kulla amrahu khair, in asabahu syarra syakara, wa in asabahu dharra sabara, fakana khairul lah." Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin apabila dia mendapatkan sesuatu yang lapang, sesuatu yang bahagia menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Maka itu baik baginya. Bahkan Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Namun apabila menimpa kepada dia sesuatu yang tidak diinginkan, kesempitan, kekurangan, sobaro, maka dia akan bersabar, fakana khairullah, maka itu baik baginya, karena orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang sempurna yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, khotib mengajak kepada diri pribadi khotib dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bisa melaksanakan 3 hal. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu optimis dan bekerja keras, baik untuk menggapai bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Dan yang ketiga, yaitu senantiasa bersabar dan bersyukur. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yashkur ala ni'mai, walam yasbir ala balai, fal yahruj min tahtis samai, fal yatlub robban siwai." Yang artinya, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, dan tidak bersabar dengan cobaan yang telah aku berikan, fal yahruj min tahtis samai, maka keluarlah dari kolong langitku, wal yatlub robban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari hamba Allah yang bersabar dan bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam, wa ala alihi wa sahbihi anabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati li qudsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina sahira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.